Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan bangun datar. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Apa itu kekongruenan? Dua benda dikatakan kongruen jika kedua benda tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Misalnya, pada gambar ini adalah lukisan yang berbentuk persegi panjang. Pada gambar A, lebarnya 50 cm, panjangnya 100 cm. Pada gambar B, lebarnya juga 50 cm dan panjangnya juga 100 cm. Maka ini bisa dikatakan dengan kongruen. Memiliki bentuknya persegi panjang dan ukurannya juga sama, yaitu lebar 50 cm dan 100 cm. Simbol untuk kekongruenan adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi menuliskannya adalah A kongruen dengan B seperti ini. Perhatikan gambar lukisan ini. Ini adalah lukisan dengan motif yang sama, bentuknya sama-sama persegi panjang, tetapi berbeda ukuran. Pada gambar A berbentuk persegi panjang dengan panjang 100 cm dan lebar 50 cm. Sedangkan B berbentuk persegi panjang dengan panjang 125 cm dan lebarnya 75 cm. Apakah gambar ini bisa dikatakan kongruen? Karena ukurannya tidak sama, maka tidak kongruen. Jadi dituliskan simbolnya seperti ini. Simbol tidak kongruen adalah seperti ini. Jadi A tidak kongruen B. Paham ya? Meskipun bentuknya sama-sama persegi panjang, tetapi ukurannya berbeda, maka tidak kongruen. Kita lanjutkan dengan syarat kekongruenan. Dua bangun mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Misalkan, buktikan ABCD kongruen dengan EFGH. Nah, ini gambarnya. Untuk membuktikannya, yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama panjang. Sisi mana saja yang bersesuaian? Kita lihat ukurannya. AB ini ada simbol seret 2. EF juga ada simbol seret 2. Maka AB bersesuaian dengan EF. AB sama dengan EF. Kemudian BC ini ada tanda titik. Sedangkan FG juga ada tanda titik. Berarti ukurannya sama. Jadi BC bersesuaian dengan FG. BC sama dengan FG. Selanjutnya CD ini ada tanda seret 1. HG juga ada tanda seret 1. Maka CD sama dengan GH, ukurannya sama. Berikutnya DA ini ada simbolnya sama dengan HE. Maka DA bersesuaian dengan HE. Nah, kita lanjutkan yang syarat kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A
sama dengan sudut E karena sama-sama diapit oleh tanda yang sama, yaitu seret 2 dan tanda centang. Sedangkan sudut B bersesuaian dengan sudut F, diapit oleh sisi yang sama, yaitu seret 2 dan titik. Sedangkan sudut G bersesuaian dengan sudut C, ya. Sama-sama diapit oleh titik dan seret 1. Sudut D bersesuaian dengan sudut H, besarnya sama, diapit oleh seret 1 dan centang. Paham ya? Kita lanjutkan pada contoh soal. Manakah gambar di bawah ini yang kongruen? Nah, gambarnya anak kecil. Nah, gambar manakah yang kongruen? Gambar A kongruen dengan mana? Gambar A kongruen dengan J. Nah, ini gambarnya sama. Motifnya sama, warna merah motifnya sama. Kemudian gambar B kongruen dengan gambar I. Sama-sama warna biru. Bentuknya juga sama. Gambar C kongruen dengan F. Sedangkan gambar D kongruen dengan G. Kemudian gambar E kongruen dengan H. Ya. Bentuk dan ukurannya sama. Kita lanjutkan pada contoh 2. Manakah bangun di bawah ini yang kongruen? Perhatikan, ini ada 10 bangun, manakah yang kongruen? Nah, lihat gambar A. Gambar A ini sama dengan gambar D, sama dengan gambar M. Gambar M ini dirotasi ya. Maka A kongruen dengan D, kongruen dengan M. Jadi yang kongruen adalah A, D, dan M. Apa masih ada lagi? Ada, yaitu I dan L. Kita tuliskan I kongruen dengan L. Apa masih ada lagi? Kita lihat C. C apakah kongruen dengan J? Tidak. C-nya lebih kecil dari J. Paham ya? Kita lanjutkan pada contoh 3. Manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Ini ada gambar belah ketupat A, B, C. Kita lihat sisinya. Panjang sisinya yang A adalah 5 cm, yang B 5,5 cm, dan yang C 5 cm. Nah, berdasarkan panjang sisinya, maka yang kongruen adalah A dan C. Ya. Nah, kita lihat yang A dan C dulu. Kita fokus pada yang A dulu. Kita ingat bahwa jumlah besar sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Nah, belah ketupat ini juga termasuk segi 4. Maka dia juga jumlah besar sudutnya 360 derajat. Nah, sudut yang berhadapan adalah besarnya sama. Kalau di sini diketahui 50 derajat, maka di hadapannya pun juga 50 derajat. Nah, dalam belah ketupat ini sudah diketahui jumlah sudutnya adalah 50 tambah 50 derajat sama dengan 100. Sehingga 360 derajat dikurangi 100 derajat sama dengan 260 derajat. Nah, jadi sudut yang berhadapan yang belum diketahui adalah 260 derajat. Karena dua sudut, maka 260 derajat ini dibagi dengan 2. Sehingga ditemukan 130 derajat. Kita tuliskan sudut yang belum diketahui di sini 360 derajat
sebelah kanan pun juga 360 derajat. Sudutnya sudah ketemu, panjang sisinya 5 cm. Nah, sekarang kita lihat pada gambar C. Panjang sisinya 5 cm, sudut yang diketahui adalah 130 derajat. Nah, sudut yang berhadapan besarnya sama, maka di sini juga 130 derajat. Jadi, kalau ditambahkan, ini sudah 260. Nah, 360 derajat dikurangi 260, hasilnya 100 derajat. Nah, 100 derajat ini dibagi 2, maka yang belum diketahui ini adalah 50 derajat, sebelah kanan juga 50 derajat. Nah, kita cocokkan antara A dan B. Apakah sama? Nah, panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Maka A dan C kongruen. Kita lanjutkan pada contoh 4. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Pertanyaannya, A. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Pertanyaan yang B. Jika sudut A sama dengan 60 derajat dan sudut B sama dengan 40 derajat, berapa besar sudut R dan sudut S? Kita jawab pertanyaan yang A, menentukan panjang sisinya. Kita lihat gambar pertama dulu. Panjang sisi AD ini diapit oleh besar sudutnya bulat dan lengkung. Lengkung dan bulat. Kita lihat pada gambar yang kedua. AD ini sama dengan PS, yaitu sisi yang diapit oleh sudut lengkung dan bulat, sehingga panjang AD sama dengan panjang PS, yaitu 15 cm. Kemudian panjang sisi DC diapit oleh bulat dan X. Kita lihat pada gambar yang kedua. Untuk bulat dan X adalah sisi SR. Nah, dari sini kita bisa mengetahui panjang DC. DC adalah 16 cm. Kemudian panjang PQ yang belum diketahui. PQ diapit oleh sudut lengkung 1 dan sudut lengkung 2. Nah, sudut lengkung 1 dan lengkung 2 adalah AB. Maka panjang PQ sama dengan 40 cm. Kemudian QR diapit oleh sudut lengkung 2 dan X. Ini sama dengan BC, sehingga QR sama dengan 21 cm. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang A, panjang AD sama dengan 15 cm, panjang DC sama dengan 16 cm, panjang PQ sama dengan 40 cm, dan panjang QR sama dengan 20 cm. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Jika sudut A sama dengan 60 derajat dan sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, kita jawab untuk sudut R dulu. Sudut R adalah X simbolnya. Sudut R. Nah, kemudian sudut S. Ini simbolnya bulat. Nah, diketahui sudut A sama dengan 60 derajat. Sudut A ini lengkung 1. Maka dia sama dengan sudut P karena sama-sama lengkung 1. Jadi diketahui sudut A sama dengan sudut P sama dengan 60 derajat. Sedangkan sudut B ini lengkung 2. Maka sama dengan sudut Q.
Jadi sudut B sama dengan sudut Q sama dengan 40 derajat. Nah, sudut R, X, ya ini besarnya X. Berapakah besarnya X ini? Nah, kita ingat pada pelajaran kelas 1 atau kelas 7, dua buah garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Nah, di situ akan berkaitan dengan besar sudut ini. Sudut R dan sudut Q merupakan sudut dalam sepihak. Yang besar jumlahnya, sudut R ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat. Nah, sudut Q ini kan sudah diketahui, yaitu 40 derajat. Maka kita bisa menghitung besar sudut R. Nah, sudut R ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 40 derajat. Maka sudut R-nya adalah 140 derajat. Jadi, sudah ketemu bahwa sudut R-nya 140 derajat. Bagaimana untuk sudut S-nya? Sudut S-nya ini bulat. Dia dengan sudut P merupakan sudut dalam sepihak. Jumlahnya 180 derajat. Sudut S ditambah sudut P sama dengan 180 derajat. Sudut P-nya sama dengan sudut A, yaitu 60 derajat. Maka sudut S ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut S sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Sudut S sama dengan 120 derajat. Jadi sudah ketemu sudut R 140 derajat dan sudut S sama dengan 120 derajat. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan pada contoh 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambarnya. Pada kedua gambar di atas kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Nah, berapakah besarnya sudut U dan berapakah besarnya sudut V? Kita lihat pada gambar pertama, di sini ada sisi yang menghubungkan antara sudut 135 derajat dan 75 derajat. Sedangkan pada gambar kedua, ini ada sisi simbolnya yang sama, yaitu seret 1 ini. Menghubungkan 135 derajat dengan U. Maka jelas bahwa besarnya U adalah 75 derajat. Nah, bagaimana juga dengan yang sudut belum diketahui ini? Nah, kita lihat gambar berikutnya. Yang pertama ini ada sisi yang simbolnya seret 2 ini menghubungkan antara sudut 135 derajat dan sudut 80 derajat. Nah, maka pada gambar kedua yang belum diketahui ini sudutnya juga 80 derajat. Nah, berapakah besar sudut V sekarang? Nah, kita ingat bahwa jumlah besar sudut dalam segi 4 adalah 360 derajat. Nah, pada gambar ini didapatkan bahwa 360 derajat sama dengan 75 derajat ditambah 135 derajat ditambah 80 derajat ditambah V. Maka 360 derajat sama dengan 290 derajat ditambah V. Sehingga V-nya sama dengan 360 derajat dikurangi 290 derajat. Maka V hasilnya 70 derajat. Nah, jadi sudut U sama dengan 75 derajat dan sudut V sama dengan 70 derajat. Bisa dipahami ya? Nah, adik-adik, kalian sudah mempelajari tentang kekongruenan pada bangun datar. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu tentang kekongruenan pada segitiga.
Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.